Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya membuat video ini karena begitu banyak request dari teman-teman yang meminta saya untuk membuat konten tentang Andrea Pirlo dan juga perannya sebagai manajer baru di Juventus FC. Memang saya sebelumnya telah membuat beberapa konten tentang Andrea Pirlo dan Juventus. Dan sekarang saya ingin menjelaskan secara singkat tapi padat, ya, bahwa teman-teman perlu memahami bahwa Andrea Pirlo diberikan tugas yang besar oleh manajemen Juventus, yakni merubah cara bermain Juventus untuk membuat Juventus bermain lebih menarik. Lebih menarik ini tentu sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Lebih menarik apakah bermain cantik atau bermain indah atau bermain menarik agar mereka bisa meraih hasil-hasil positif. Bermain menarik untuk meraih hasil-hasil positif juga ada dua pecahannya atau breakdownnya, yaitu bermain menyerang atau bermain dengan mengandalkan seni bertahan yang baik atau mengandalkan ball possession untuk menyerang total atau justru mengandalkan compact football dan melakukan counter. Andrea Pirlo telah mencoba itu semua. Ya, itu yang saya melihat beberapa pertandingan dari Juventus. Mengandalkan ball possession, ya kan? Mengandalkan compact football, ya kan? Mengandalkan frontal menyerang seperti di first game lawan Sampdoria, mengandalkan counter attack di mana di game baru-baru ini Juventus lawan Lazio. Jadi semua ini sudah dicoba oleh Andrea Pirlo. Berhasil atau tidak? Ya berhasil, tapi tidak konsisten. Kenapa? Karena pemain terbaik yakni Ronaldo sempat cedera. Ketika Ronaldo bermain, di sanalah kita melihat Juventus juga berkembang secara permainan dalam urusan menyerang. Dalam urusan bertahan kita lihat juga para pemain sepertinya bermain lebih disiplin saat ada Ronaldo. Nah, Ronaldo ini jadi seperti leader nih. Sepertinya nih para pemain lain ini khawatir jika membuat kesalahan ketika Ronaldo bermain. Coba teman-teman perhatikan deh. Ya tetap sih kesalahan bisa saja terjadi, cuman lebih sedikit. Dan Ronaldo saya melihat kali ini terlibat secara aktif untuk juga membangun serangan. Jadi ia menjadi pemain yang bisa link up dari tengah ke depan, padahal kan posisinya di depan, tapi kita tahu Pirlo memberikannya peran sebagai free roll. Artinya perannya ini sebagai pemain yang bisa berkreasi di segala lini, tentu kecuali lini pertahanan. Artinya sektor sayap, ya, dari lini tengah atau juga sebagai striker, itu yang membuat Ronaldo lebih nyaman bermain. Artinya pergerakannya tidak terbatas, ia tidak perlu hanya menunggu bola, dan itu bagus. Karena Juve sekarang sudah ada natural striker seperti Morata. Morata juga kompak ketika bermain dengan Ronaldo. Tapi masalahnya Morata tidak begitu kompak. Tidak kompak seperti ketika ia bermain Ronaldo dibandingkan ketika ia bermain dengan Dybala. Saya kira Dybala yang menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan oleh Andrea Pirlo. Karena sepertinya Dybala ini tidak jelas posisinya baiknya di mana nih. Kalau Kulusevski kan kita tahu bermain di depan sudah bagus, bermain di sektor sayap sudah bagus, ia juga bisa tune in secara cepat, ya kan, ia bisa menjadi pelayan bagi Ronaldo, ia juga bisa menjadi pelayan bagi Morata. Morata juga finishingnya bagus, Morata juga bekerja keras. Kenapa Juve kalah di game lawan Barcelona? Karena Pirlo menurunkan semua pemain andalannya yang bisa bermain untuk mengandalkan serangan, ya kan, Dybala, Chiesa, Kulusevski, ya kan, dan juga Morata. Tapi tidak berhasil untuk mencetak gol. Bahkan mereka tidak punya shot on target sepanjang pertandingan dan midfield mereka kalah jelas. Tapi ketika Ronaldo mulai main di game lawan Spezia, kita tahu pada saat ia masuk sebagai pemain pengganti, tiba-tiba ia bisa mencetak gol dan ia terlibat aktif untuk mendukung serangan. Memang ada Ramsey, tapi Ramsey saya kira belum juga lah bisa diandalkan konsistensinya. Dan ia juga cedera saat ini, Chiellini juga cedera. Itu juga salah satu faktor di mana The Ligt juga diharapkan bisa segera kembali. Jadi Juve juga memiliki pengalaman dengan kebugaran pemain mereka sehingga Pirlo belum bisa juga menemukan konsistensi untuk meraih kemenangan. Tapi Juve masih sulit dikalahkan. Ya kan, di Serie A mereka belum kalah. Terus di Champions oke lah mereka kalah sekali lawan Barcelona karena Pirlo sepertinya terlalu berani ya bermain menyerang. Tapi Pirlo betul dan Pirlo pinter pada saat lawan Lazio. Setelah sebelumnya Juve sulit untuk meraih kemenangan melawan tim-tim kuat lainnya seperti Roma, mereka bermain seri ya, mereka susah payah meraih hasil seri tersebut. Lawan Barcelona mereka kalah. Tapi ketika lawan Lazio, saya kira Andrea Pirlo ini cerdas banget ya. CB cerdas banget karena ia tidak menerapkan taktik frontal attacking, ia tidak menerapkan taktik possession football, ia tidak menerapkan
direct attacking football, tapi ia menerapkan compact with counter attacking football. Jadi Juve bertahan mulai di tengah, ya, saya katakan di tengah bukan di belakang. Artinya pressure kepada para pemain Lazio ini diberikan di tengah, kemudian mereka secara cepat bisa melakukan counter. Kenapa? Karena mereka punya pemain-pemain yang skillful. Seperti Ronaldo, Kulusevski, ya kan, Rabiot juga bagus, Bentancur juga bagus. Jadi 4 pemain ini terlibat aktif untuk membangun serangan dan mereka beberapa kali mengancam Lazio dengan proses counter attack mereka yang saya begitu menikmatinya pada saat saya menonton pertandingan Lazio lawan Juventus. Memang saya sedikit terlambat untuk membuat konten tentang pertandingan Lazio tersebut karena saya sibuk banget dalam beberapa hari ini. Sebelumnya kan long weekend, saya banyak juga tidak bisa menyelesaikan target dari kantor ya. Jadi sekarang saya cukup sibuk, maka itu saya sulit juga untuk terus membuat konten di channel YouTube Triple B, tapi saya berusaha akan tetap aktif. Nah, jadi di sanalah saya melihat bahwa di game lawan Lazio, Pirlo benar-benar menunjukkan kredibilitasnya sebagai pelatih yang bisa juga menyesuaikan taktiknya ketika timnya sulit sebelumnya untuk menghadapi tim-tim besar. Jadi ketika manajemen Juventus telah menunjuk Andrea Pirlo, saya kira tentu mereka telah membuat master plan, ya, semacam rencana besar dan juga time frame bagi Andrea Pirlo agar ia bisa melakukan perubahan dalam konsep permainan bagi Juventus. Jadi artinya agar Juventus bermain lebih menarik lagi. Nah, itu dia yang saya katakan lebih menarik ini seperti apa. Sudut pandang orang kan berbeda-beda. Kalau bagi saya lebih menarik lagi ini adalah Juventus bermain efisien dan efektif. Itu mereka tunjukkan sudah lawan Lazio. Bisa jadi itu adalah konsep yang akan diterapkan oleh Andrea Pirlo pada saat Juve lawan tim-tim besar. Namun lawan tim-tim yang mungkin papan tengah atau juga tim yang tidak kuat, ia akan tetap mengandalkan possession football dengan attacking direct pass. Ya kan, jadi artinya possession dan cepat melakukan serangan karena mereka punya pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Ya, teman-teman sudah tahu lah ya, pemain-pemain di Juventus terutama adalah supporter dari Juventus atau fans dari Juventus. Jadi bagi saya bahwa posisi Andrea Pirlo ini masih aman kok, ya kan, kecuali ya kan nanti Juve exit dari Champions League, tersisih dari Champions League, kecuali Juve hingga Januari atau Februari di luar 5 besar. Nah, mungkin itu nanti bahaya bagi Pirlo, tapi awal ini saya kira hanya spekulasi. Jika beberapa akun-akun di media sosial nih memberitakan ya, atau juga ya mungkin membuat memes ya bahwa Pirlo ini dalam pressure atau diberikan pressure oleh manajemen Juventus. Masih awal kok, ini belum ada apa-apanya, masih jauh perjalanan bagi Andrea Pirlo. Tapi selama ada Ronaldo, saya kira di Juventus terutama musim ini Juve akan aman-aman saja karena ia adalah pemain yang memberikan perbedaan bagi Juventus. Ia bisa link up sekarang ini dengan peran yang diberikan oleh Pirlo dari tengah ke depan dan ia begitu efektif lawan Lazio. Dan saya kira game Juventus lawan Lazio adalah game terbaik secara taktik ya yang diterapkan oleh Andrea Pirlo. Itu pengamatan saya bahwa mereka bermain bagus di game itu dan saya sangat menikmati counter attacking style dari Juventus di game tersebut, mengingatkan saya kepada Juve di era tahun 90-an ketika mereka mengandalkan fast break dan counter attack yang begitu cepat karena defense Juve pada era tersebut sangat amat solid. Nah, itu perlu lagi dibentuk oleh Andrea Pirlo. Memang ada beberapa pemain yang belum comeback ke lini pertahanan. Jadi kita tunggu next games for Juventus. Tapi bagi saya posisi Pirlo masih aman-aman saja dan saya kira sebagai pelatih baru ia juga masih mencoba memahami karakter para pemain yang ia punya di skuad saat ini dan akan membutuhkan waktu untuk bisa menemukan mungkin starting 11 yang akan menjadi kerangka dari tim ini. Tapi saya kira lawan Lazio tuh sepertinya kerangka tim ini sudah bagus tuh. Ya, kita lihat bagaimana build up play-nya bagus, disiplin ya. Cuman Lazio bagus aja tuh. Memang mereka tidak menyerah kan. Itu yang selalu saya tegaskan dalam beberapa analisa saya bahwa tim tidak boleh menyerah pada saat tertinggal. Apalagi cuma tertinggal 1 gol dan Dybala juga ya gimana ya, banyak melakukan kesalahan juga dalam game itu pada saat ia masuk sebagai pemain pengganti. Dan kita tunggu berapa lama Ronaldo akan absen dan juga ada spekulasi juga nih sekarang bahwa Ronaldo akan pindah dari Juventus. Tapi saya kira mungkin itu adalah musim depan. Namun Pirlo untuk sementara masih membutuhkan Ronaldo dan Pirlo juga saya kira akan tetap diberikan waktu untuk bisa mencerdaskan ya cara permainan Juventus. Juventus sekarang ini kita lihat sudah bermain benar secara taktik dalam game melawan Lazio dan saya juga kira di next games Pirlo sudah akan lebih bisa memahami kekuatan dari timnya dan lagi menyesuaikan diri untuk menerapkan taktik yang berbeda. Tergantung akan lawan tim seperti apa. Kalau tim kuat, saya kira lagi counter attack. Kalau tim yang biasa-biasa saja, frontal attacking seperti di Champions League pada saat mereka menang lawan
Ferencvaros, dan pada saat mereka menang lawan Dinamo Kiev, itu mainnya menyerang total. Ya kan, tidak ada lah counter attack, tidak ada defensif atau compact football. Oke, di sini saja saya akhiri video saya. Terima kasih ke teman-teman yang selalu memberikan komentar. Terima kasih yang selalu mengirimkan DM ke akun IG saya. Jangan lupa terus support channel YouTube Triple B. No hate, only football. Salam sepak bola.